Saudara, polisi memastikan istri Arya Daru Pangayunan, diplomat yang ditemukan tewas di kamar indekos, meminta penjaga untuk mengecek kamar sang suami. Keluarga almarhum Arya bilang jika Daru terakhir kali berkomunikasi dengan sang istri melalui telepon pada pukul 9 malam. Penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, masih terus bergulir. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, Ronald Simanjuntak, memastikan jika penjaga kos yang terekam CCTV mondar-mandir di depan kamar almarhum diminta oleh istri korban untuk mengecek kamar sang suami. Berdasarkan dari pendalaman sementara, polisi menyebut istri Arya Daru sempat 3 kali menelepon penjaga indekos untuk mengecek kamar suaminya. Selain itu, penyidik Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang sudah ada. Saat ini, penyidik masih menunggu hasil lab 4 yang akan ditangani dengan pendalaman Scientific Crime Investigation. Pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban, ya, untuk meminta cek kamar korban. Kemudian tanggal 8 Juli 2025 pukul 5:27 waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Jadi itulah 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik memeriksa kondisi kamarnya korban. Dari penyelidik masih menunggu hasil dari pemeriksaan lab, ya. Dari pemeriksaan lab secara laboratoris, ya. Kemarin sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, ini akan diungkap secara scientific investigation. Sementara itu, terkait temuan rekaman CCTV tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim menyatakan diperlukan analisis digital forensik untuk mengungkap fakta serta alasan mengapa pria yang diduga penjaga indekos tersebut berupaya mengintip jendela kamar almarhum. Yusuf juga menjelaskan analisis digital diperlukan untuk memastikan siapa pihak yang sedang ditelepon pria tersebut. Sampaikan ada fakta mondar-mandir yang diduga penjaga kos yang itu terekam dalam CCTV, kan itu perlu dilakukan analisis digital forensik. Apalagi apabila benar ada kronologi menelpon keluarganya, apakah memang benar keluarganya, itu tentu bisa menjelaskan ketika dilakukan analisis digital forensik, dan itu tentu bagian dari fakta-fakta yang harus diungkap. Keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang meninggal di kamar indekos, menyatakan jika Daru terakhir kali berkomunikasi dengan sang istri melalui telepon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kala itu, Daru mengabarkan jika sedang menunggu taksi usai berbelanja di mal. Menurut keluarga, almarhum Daru dan sang istri cukup harmonis. Keduanya juga rutin berkomunikasi baik melalui telepon atau video. Adik saya itu kontekan. Berkontak dengan si Daru itu terakhir jam 9-an lah. Dia habis beli baju di Grand Indonesia, lagi ngantri taksi. Nah, lagi ngantri taksi, terus setelah itu di kontak-kontak itu enggak bisa, Mas. Sampai pagi. Kita sama Nani itu nggak teleponan, soalnya video callan, sekedar menanyakan sudah makan atau belum dan lain sebagainya, itu rutin. Sebelumnya, Selasa 8 Juli 2025, seorang diplomat muda ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sebagai seorang diplomat, almarhum Arya Daru Pangayunan pernah bertugas di Argentina, Dili, dan Myanmar. Ia juga pernah menangani kasus TPPO. Sebelum ditemukan tewas, Daru direncanakan akan kembali ditugaskan di Helsinki, Finlandia pada akhir Juli 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini terkait pengungkapan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Febri James di indekos almarhum di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang, Niko. Polisi bilang penanganan kasus ini bisa selesai dalam sepekan. Seberapa besar kemungkinan ini?
Cepat atau tidaknya penyelidikan yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap jawaban atas kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang mana Arya Daru Pangayunan ini yang bekerja di dalam Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia ini tergantung dari hasil pemahaman dari polisi atau penemuan jawaban dari polisi dari barang-barang bukti dan juga saksi yang telah diperiksa. Adapun hingga saat ini polisi melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti seperti rekaman CCTV, lalu ada lakban yang menempel pada wajah korban saat ditemukan meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2025, lalu ada beberapa barang-barang pribadi milik korban. Ini tentunya nantinya diharapkan bisa menemukan jawaban untuk menjawab terkait dengan penyebab dari kematian dari Arya Daru Pangayunan itu sendiri. Sementara Bella dan juga saudara, kalau misalnya bisa saya terangkan, di lokasi tempat saya melaporkan saat ini, di Menteng, Jakarta Pusat, tentunya sudah 3 kali polisi melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara, terakhir pada Jumat 11 Juli 2025, yang mana penyelidikan atau olah TKP yang dilakukan oleh polisi ini dilakukan oleh Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan tentunya polisi ini masih melakukan pendalaman terkait dengan penentuan apa yang sebenarnya menjadi jawaban, apa yang sebenarnya menjadi penyebab dari kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya. Dan tentunya dari rekaman CCTV, lalu ada penjelasan para saksi, ini nantinya menjadi poin-poin kunci polisi untuk menemukan jawaban terkait dengan kematian dari Arya Daru Pangayunan itu sendiri. Dan hingga saat ini kalau misalnya berdasarkan keterangan polisi juga terakhir yang dirilis oleh, maksud kami yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya bahwa terakhir, yang dilakukan dari Polda Metro Jaya sendiri tentunya ada beberapa hal yang dilakukan oleh polisi terkait dengan penyelidikan. Tentunya kita harapkan penyelidikan di kasus ini bisa mengungkap siapa atau apa penyebab dari kematian di diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Bella. Polisi mengatakan kasus akan diungkap melalui scientific crime investigation. Jadi apa bedanya dengan penanganan kasus kriminal biasa, Niko? Terkait dengan bedanya dari scientific crime investigation dengan penyelidikan kriminal biasa, ini kalau misalnya kita bisa bicarakan kriminal biasa ini, polisi ini mendapatkan informasi dari pengakuan tersangka, lalu ada bukti-bukti yang didapatkan. Lalu sementara kalau misalnya scientific crime investigation ini berdasarkan bukti-bukti ilmiah, penggunaan teknologi dan juga ilmu-ilmu keforensikan seperti metode konvensional seperti wawancara, penggeledahan, lalu kemudian ada disiplin ilmu forensik lain seperti melakukan analisis mendalam terhadap bukti fisik seperti sidik jari, DNA, jejak sepatu, dan juga digital forensik atau barang-barang digital milik Arya Daru Pangayunan yang dibawa oleh polisi. Dan kemudian polisi dalam scientific crime investigation ini melakukan rekonstruksi kejadian untuk menganalisis TKP, untuk merekonstruksi kejadian secara ilmiah. Bedanya dengan investigasi biasa, kalau misalnya investigasi biasa untuk menentukan apa yang menjadi penyebab kematian dari korban, ini berdasarkan pengakuan tersangka, lalu ada mengandalkan keterangan-keterangan saksi dan juga beberapa bukti-bukti yang telah didapatkan oleh polisi. Sementara kalau misalnya scientific crime investigation, tentunya mereka ini mencari jawaban atas kematian korban melalui pakem-pakem yang ada di ilmu atau ilmiah dari forensik itu sendiri. Bella. Masih menantikan seperti apa perkembangan dari kasus kematian diplomat Kemlu. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga Febri James langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.